Tuhan ya, saya bisa berdiri di sini. Ini semua karena kasih Tuhan ya, kemurahan Tuhan. Saya sudah 1 bulan lebih kalau nggak salah, nggak bisa bersama-sama saudara untuk ke gereja ya. Ya mungkin saudara sudah tahu semua ya, karena saya jelaskan untuk kena COVID. Ya, ini Tuhan izinkan untuk sakit yang semua ya nggak bisa ditakuti, ya nggak bisa diremehkan. Pastor ya udah menyampaikan itu juga, jangan diremehkan, maksudnya kita harus bisa menjaga itu tadi ya, bisa 3M ya, itu harus benar-benar dijaga. Saya udah merasakan ya, saya juga kenanya nggak tahu. Yang naik di mobil itu kena, padahal teman saya ada yang gak seberapa, masalahnya udah banyak kampung sini ya, terutama RT saya itu udah banyak yang kena. Pas momennya itu pas Natalan ya, luar biasa ya, kado Natal yang luar biasa buat saya. Rencana yang udah dibikin jauh-jauhan itu sama anak sama istri itu udah untuk sukacita bener ya, rencananya itu Rere ya udah mau pulang, itu udah izin libur 2 hari diizini, malah dia pulang itu supaya dia juga membelikan semua adiknya, mamanya, terus saya juga dibelikan ya, ini termasuk baju yang dibelikan, nggak bisa buat Natal ya, saya pakai sekarang. Yang kasihan nyonya belum dikirim bajunya, keburu takut kena saya, ketularan saya, jadi nggak pulang. Itu pun ngirim obat-obatan sama vitamin C itu seperti orang ketakutan ya. Datang ngasih obat nggak masuk rumah, cuma kayak gojek gitu loh. Terus sama apa ya, kayak mentak-mentak adiknya suruh cepet nerima obat itu, terus dia kembali lagi, terus nggak bisa kumpul sama keluarga besar di Surabaya. Saya juga nggak berani telepon, nggak berani video call, kalau ketahuan ibu saya, pasti ibu dan juga punya jantung Pak Pastor, kalau ketahuan punya masalah itu mungkin dia mikir juga arahnya bisa sakit. Saya nggak berani telepon, video call apalagi ya. Tapi pikiran saya udah down, soalnya parah, saya termasuk parah. Sakit mulai kayak flu, awalnya kayak flu biasa, itu hari Jumat, terus Sabtu Minggu libur kan, terus Senin tambah parah, saya kebawa ke rumah sakit, saya izin gak kerja. Terus hari Selasanya itu ya, yang di yang diberitakan itu saya alami, nggak bisa mencium, terus iya ada semua badan saya, badan sakit semua, parahnya ulus, nggak putih, terus ya kayak tipes gitu.
Pagi saya kerja itu saya paksa 2 hari itu bisa, tapi badan itu udah kayak lumpuh. Orang nyuci mobil nggak kuat. Saya di mobil tidur. Puji Tuhan ya, itu loh gak kena satu kantor itu. Itu hari Selasa Rebu itu saya paksa kerja. Saya nggak tahu, saya sudah bawa ke klinik katanya ya flu lah. Tapi kok saya nanya, kok hidung saya nggak bisa nyium ya? Padahal hidung saya paling peka. Masalahnya kan tahu sendiri ya, hidungnya terlalu mancung kan, lubangnya kan besar. Mencium apapun loh nggak bisa. Saya dites sama nyonya. Autan kan nyengat kalau baru. Itu loh nggak kecium. Wah ini udah. Saya akhirnya dikompres nyonya kalau malam itu panas tinggi. Pikiran saya udah kemana-mana wis karuan. Itu loh setan mulai mengganggu. Terus kok yang keluar itu ya benar pastor tadi utang-utang. Baru pinjam kok nyonya yang itu Pak wis semangat ya, positif thinking gitu. Soalnya utang isi akeh gitu, nyonya itu meden-medeni gitu. Saya malah ngedon. Waduh ya ini. Wis terus parahnya kesini lagi tuh. Setiap kegiatan aktivitas saya mesti napas itu kayak berhenti, sesak gitu. Terus jangankan ke kamar mandi ya, tidur melumai istilahnya, pindah miring gitu napas mau putus. Terus akhirnya ya kita swab itu, pikiran sudah kacau. Setiap ditinggal nyonya, apapun yang diomong sebelum masuk rumah sakit itu, apapun yang diomong orang dibeli sama nyonya. Obat apapun itu, obat kumur aja loh, 2, betadin, merek betadin sama Listerin. Saya disuruh nghabiskan, mulut rasanya. Terus belum obat semprot, apa itu? Ya itu saya mereknya enggak karuan. Terus belum obat tetes. Berapa macam itu obat yang saya konsumsi sebelum masuk rumah sakit supaya saya enggak parah ya. Emang selama 14 hari itu betul, memang benar kenyataannya masa kritis. Kalau kita bisa melewati itu, tinggal pemulihan. Itu pun nggak bisa langsung, makanya dari karantina nggak bisa untuk langsung diminta swab lagi, nggak mau. Pasti ada, masih ada sisa-sisanya itu pasti reaktif. Terus saya bersyukur ya. Tadi makanya saya alami, pastor tanya saya, pandangan pertama, cinta pada pandang nonsen. Kalau pandangan pertama itu jatuh cinta, itu nafsu. Gak bisa, harus ada proses. Prosesnya saya alami sama nyonya. Saya dulu kan udah saksian ya, gak cinta sama sekali sama nyonya. Berhubung saya dikejar terus, ya terpaksa. Iya. Makanya saya setuju sama pastor tadi, saya ngalami sendiri. Tapi kalau itu benar-benar dari Tuhan, grafiknya cinta itu naik. Semakin lama itu semakin naik, semakin besar, enggak semakin turun. Tuhan menyatukan kita itu untuk merangkul ya satu sama lain. Kayak Sri itu ya, bukan untuk memukul, tapi untuk merangkul. Saya mengalami benar ya. Kalau kita nggak ngalami sendiri itu keyakinan kita kurang mantap gitu. Kalau udah mengalami sendiri, ternyata benar. Kalau istri itu diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang dengkul. Coba saya diciptakan dari tulang dengkul, otomatis saya didengkuli, wis biru semua. Saya kan paling manja, pastor. Paling manja, makan ya minta disediakin. Apapun itu minta disediain. Saya masuk karantina nggak bisa tidur selama berapa hari itu ya, kurang lebih 8 hari.
di sama Rusunawa. Ya seperti hotel. Ya, Rusunawa rumah susun sewa, bukan dibeli. Itu di situ 8 hari itu nggak bisa tidur tiap malam. Masalahnya nggak ada garwo saya. Si garan, iya bener. Oh bener dari tulang rusuk Tuhan. Ya, 8 hari itu nggak bisa tidur. Puji Tuhan. Waktu hari hanya itu waktu Natalan terasa banget. Katanya Tuhan itu sampai Tuhan itu lahir untuk sukacita ya, berita sukacita. Pikiran manusia saya itu punya pikiran jelek. Kenapa Tuhan? Gak pernah selama ini saya hidup itu, selama Natalan gak kumpul itu gak pernah. Berkumpul selalu, gak pernah gak kumpul. Selama hidup saya, baru tahun kemarin yang luar biasa. Tapi Tuhan, yaitu tadi ya, dekat sama kita. Biarpun semua suruh menjauh sama kita. Anak juga gitu, suruh jauh. Takut, seperti Gojek bener. Rasanya sakit. Tapi yang tidak takut cuma istri saya. Sampai dia ketularan. Termasuk ngawur. Sampai ketularan. Anak saya aja enggak negatif Cindy ya. Itu pun dia di kamar terus kayak orang dipingit ya. Enggak mau keluar. Terus kayak mongso semua tetangga aja RT itu saya kalau di sini kan dapat dari kelurahan itu telepon kasih di pagar gitu. Masa apa dibelanjakan RT. Saya di sana nyonya masih ada, anak bisa wis biasalah, enggak ada saya. Tapi yang beratnya itu dibalik. Nyonya yang di sana, saya di rumah. Itu yang susah. Biasanya yang masak semua kan nyonya. Ya ada Cindy. Saya kira udah bisa masak, ternyata masak air aja sama Indomie. Ternyata dimasak Indomie kan keriting rambut lama-lama. Ya puji Tuhan. Ternyata Cindy nggak bisa masak. Bisanya yang masak air, masak Indomie. Akhirnya ya kalau sepedaan pagi itu saya beli sama masakan. Di masakan jadi. Di sini saya diajar ya waktu Natal. Pikiran jelek kita belum tentu itu hasilnya nanti jelek. Tapi rencana Tuhan itu yang paling indah. Jadi saya di situ dikuatkan. Bisa nggak kamu posisi gini, bisa sukacita. Kalau kita kumpul selama ini, iya gampang bisa sukacita. Di gereja berkumpul sama saudara-saudara merayakan Natal itu gampang sukacita. Pasti sukacita, bahagia itu pasti ya. Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tapi di saat itu mana sukacita kita? Itu saya dalam hati itu. Benar pikiran saya itu jelek sama Tuhan, tapi Tuhan belum tentu katanya akhirnya itu jelek. Jadi saya bisa merasakan, oh ternyata cintanya nyonya itu bisa merenungkan seperti itu besar. Ini benar-benar tulang rusuk dari Tuhan. Tunduk, bisa memberi kekuatan sama saya. Biarkan pertama itu di kena COVID itu langsung ingetnya loh, kok pinjaman gitu loh. Saya juga ngedon. Saya setiap nangis, setiap nyonya belanja obat itu saya. Tapi Tuhan tidak jauh dari saya. Dia menopang. Saya bisa menanggung perkara ini karena ada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang memampukan saya menanggung perkara.
Ini pun saya udah tes kemarin ya, tapi rapid antigen itu ya akuratnya lumayan lah daripada antibody. Itu yang murah itu kurang akurat. Ini antigen, saya negatif. Tapi perusahaan kurang puas. Saya besok disuruh swab. Kalau antigen terasa sakit ya, kalau apa disogrok itu. Disogrok terus diputer-puter. Terus nangis. Apa ngebres itu, air mata masih keluar. Saya pasti ya, Tuhan sudah membuat hidup saya jauh lebih baik dengan keadaan dikasih seperti ini ya. Tapi ya jangan diremehkan itu tadi. Kalau dikabari nyonya, temennya ada yang meninggal, masih muda ya kena COVID. Ciwi antri saudara untuk swabnya di Ciko. Gak tahu, saya juga penuh. Kemarin nelpon itu loh, swab bayar itu di Sakinah tolak karena udah banyak. Kan dijatah kan berapa itu udah habis. Untuk anak-anak muda, ini pesan saya yang masih pacaran, jangan pacaran dulu. Video call boleh, tapi ketemuan jangan. Septi juga merasakan, Bu Untung sudah merasakan juga nyonya. Benar di sana itu istilahnya saya seperti burung dalam sangkar. Keluar nggak bisa, makan ya dijamin 3 kali. Saya puji Tuhan ya, pas itu satu kamar Hari sama Hari Ciwi yang ini. Itu enak, ada sharing ya. Pas udah bosen sharing, muru, dia enak, kerjaannya dibawa di laptop. Terus bareng saya, dia rapat bahasa Inggris, tambah ngeluh. Ngomong bahasa Inggris saya gak nyantol, tambah pikiran kosong. Terus lihat YouTube, lihat apa waktu di sini di live kan itu, ternyata ya luar biasa Tuhan ya bekerja. Walaupun saya naik lantai 4 itu nggak kuat, putus rasanya. Padahal itu masih proses penyembuhan. Kalau nyonya mungkin OTG, itu yang bahaya. Yang bahaya OTG. Kalau sing gejala kan udah ketahuan. Nyonya kan kuat. Makanya saya panggil Tank, itu kan orangnya kuat. OTG masalahnya. Tahu-tahu ya positif gitu aja. Gitu ya. Di sana ya juga sama seperti saya, nggak bisa tidur. Video call itu setiap saat. Dia meragukan. Saya bilang kangen itu dia ragu sampai sekarang itu loh. Meragukan cinta saya. Padahal saya udah, ya itulah, saya udah buktikan dengan saya setia. Belanja sih nggak pernah ngasih. Tapi ya buat yang lainnya. Ya untuk Cindy mungkin ya terima kasih selama ini telah merawat Papa. Walaupun nggak bisa masak kan bisa beli ya keluar. Nggak ada Cindy saya juga bingung. Makan apa, masak Indomie tiap hari ya. Bisa disuruh-suruh keluar bisa kan negatif. Kalau saya nggak boleh, biarpun udah pulang di rumah dulu. Ada yang sampai 6 bulan. Dites 3 kali itu masih positif. Jadi melenger di rumah susun. Tiap hari ya ke rumah susun, kalau positif terus kan gitu. Puji Tuhan saya sekali tes langsung negatif. Saya yakin juga Tuhan pasti mengubah virus yang ada dalam tubuh saya ini jadi antibody. Itu pun udah ditelepon mungkin nyonya yang darahnya O, disuruh donor untuk ya itu tadi plasma, untuk yang kekurangan darah, yang buat yang corona. Yaitu Tuhan bekerja luar biasa dalam keluarga saya. Walaupun Natal nggak bisa ngumpul, tapi ya tambah hikmahnya tambah besar. Hikmat Tuhan tadi ya, yaitu tadi logos itu diajari kita jangan sempit pikiran kita. Kita
diajari untuk luas, tidak terbatas Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan itu pasti luar biasa buat kita. Ya, terima kasih untuk kesaksian saya membuat kekuatan bagi saudara-saudara di sini. Salam sehat. Ya. Jadi saudara, saya dengan apa yang disaksikan Pak Hari tadi ya, ini tetap harus hati-hati saudara. Jadi saya harap kesaksiannya bisa membangun kita semua, tapi juga ini waspada. Jadi tidak nakut-nakuti, beda loh, waspada sama takut itu beda. Amin ya. Kalau takut itu paranoid, enggak. Sudah kasih WA group tuh saya tunjuk. Itu nanti mungkin kita akan ngadepi gini di WA group tuh baca ya. Saya dapat dari saudara saya itu dokter Amerika tuh, dia buat penelitian. Itu mungkin enggak setahun ini ada vaksin, belum tentu. Ya bukan, ini cuma persiapan kita ya. Mungkin bisa beberapa tahun kita ngadepi. Nah, apakah kita harus beberapa tahun ini paranoid atau juga sembrono? Ya juga enggak. Jadi pakai hikmat belajar. Jadi 3M itu kan di sini kan jaga jarak semua. Saya di rumah di Surabaya sama ibu Joshua ini ya jauh ngomong tapi enggak sampai deketan gini, enggak megang, enggak juga. Jadi jaga jarak, cuci tangan gitu kan ya. Itu sampai ya saudara kalau alergi sabun cari yang pokoknya saya sampai rajin banget cuci tangan sedikit habis megang apa mesti ingat cuci tangan. Itu ya, jaga jarak, cuci tangan, kalau keluar pakai masker. Terutama ngomong-ngomong ya. Ini hati-hati ya. Kadang istri saya maaf ya didepot, kadang kamu kebalik. Waktu masak pakai masker. Terus ada orang datang pesen, apa ya dilepas. Pak gini loh ya apa sih. Malah omongan kok dilepas, kebalik. Kamu masak malah lepas dulu. Ngomong sama orang dipakai. Ya Pak, kan sambil jaga jarak gitu. Ya, jadi 3 itu diterapkan efektif kok, saya percaya. Buktinya Cindy memingit diri tadi di rumah, ya bisa negatif. Sama ini yang paling penting, jaga kesehatan juga. Kalau paling utama itu ya, makan yang bergizi terutama ya. Itu kan bisa daya tahan tubuh, makan yang banyak. Diet jangan dulu berarti ini ya. Makan yang sehat tapi terutama ya, untuk vitamin, ya, istirahat yang cukup juga, jangan begadang ya, begadang tiada artinya, bikin sakit malah ya. Jaga daya tahan tubuh, itu aja sih. Dan tetap percaya sama perlindungan Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan, tadi sekalipun kamu jatuh tidak akan sampai tangan Tuhan menopang. Terbukti ada penghiburan, ada aja caranya Tuhan. Bahkan lebih menyadari cintanya istri kan. Akhirnya tambah berkobar-kobar rasa cintanya. Tambah begini mari. Istriku dahsyat. Ini kan ada di balik ini kan Allah turut bekerja ya dalam segala perkara. Bisa lebih sayang, lebih cinta ya. Puji Tuhan ya. Itu aja ya. Salam saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.